nomor 26 tahun 2021 tentang pedoman inasibijis dalam pelaksanaan jaminan kesehatan, salah satunya menjelaskan tentang episode. Episode adalah jangka waktu perawatan pasien mulai dari pasien masuk sampai pasien keluar rumah sakit. Pedoman inasibijis dalam pelaksanaan jaminan kesehatan merupakan acuan bagi fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL dalam pelaksanaan klaim pelayanan jaminan kesehatan. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Ida Falika. Yuk mari berbagi informasi dan edukasi di sini. Saat ini kita akan membahas tentang episode rawat jalan. Satu episode rawat jalan adalah satu rangkaian pertemuan konsultasi antara pasien dan dokter dan atau pemeriksaan penunjang sesuai indikasi medis dan atau tata laksana yang diberikan pada hari pelayanan yang sama. Ketentuan tambahan terkait dengan episode rawat jalan yaitu pada pemeriksaan penunjang yang tidak dapat dilakukan pada hari yang sama, yaitu pemeriksaan penunjang yang sesuai indikasi medis, memerlukan persiapan khusus, dan atau kendala kapasitas pelayanan penunjang, maka tidak dihitung sebagai episode baru. Pasien yang mendapatkan pemeriksaan penunjang dan hasil pemeriksaan tersebut tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama akan mendapatkan pelayanan konsultasi dokter lanjut dan merupakan episode baru. Ini contoh kasusnya. Pasien A berkunjung ke dokter pada tanggal 2 Januari 2021 dan dilakukan pemeriksaan penunjang. Kemudian konsultasi ke dokter kembali pada hari yang sama. Maka rangkaian tersebut adalah satu episode. Nah, ini contoh kasusnya ya. Selanjutnya, pasien B datang ke rumah sakit tanggal 2 Januari 2021 karena pemeriksaan penunjang tidak dapat dilakukan pada hari yang sama, sehingga pemeriksaan penunjang dilakukan pada tanggal 3 Januari 2021. Pada tanggal 4 Januari 2021, pasien datang kembali untuk konsultasi ke dokter dengan membawa hasil pemeriksaan penunjang. Maka episode pelayanan pasien B adalah 2 episode. Episode pertama tanggal 2 Januari 2021 dan 3 Januari 2021 terdiri dari konsultasi dokter dan pemeriksaan penunjang. Episode kedua tanggal 4 Januari 2021 untuk konsultasi dokter dengan membawa hasil pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan pada tanggal 3 Januari 2021. Contoh pasien selanjutnya, pasien C datang ke rumah sakit tanggal 2 Januari 2021, dilanjutkan pemeriksaan penunjang pada hari yang sama. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2021, pasien datang kembali untuk konsultasi ke dokter dengan membawa hasil pemeriksaan penunjang. Maka episode pelayanan pasien C adalah 2 episode. Episode pertama tanggal 2 Januari 2021 terdiri dari konsultasi dokter dan pemeriksaan penunjang. Episode kedua tanggal 3 Januari 2021 untuk konsultasi dokter kembali dengan membawa hasil pemeriksaan yang telah dilakukan tanggal 2 Januari 2021. Pasien D konsultasi ke dokter tanggal 2 Januari 2021, kemudian pada tanggal 3 Januari 2021 pasien datang kembali untuk memeriksa penunjang dan dilanjutkan dengan konsultasi ke dokter dengan membawa hasil pemeriksaan penunjang. Maka episode pelayanan pasien D adalah 2 episode. Nah, ini ya ilustrasinya. Pada episode pertama itu di tanggal 2 Januari 2021 pasien datang ke rumah sakit, pasien diperiksa dokter dan pasien pulang. Nah, satu episode lagi adalah di tanggal 3 Januari 2021 pasien datang, pasien melakukan pemeriksaan penunjang, pasien konsul hasil penunjang dan pasien pulang. Selanjutnya, contoh pasien E, pasien lama, datang ke rumah sakit pada tanggal 9 Februari 2021 untuk dilakukan pemeriksaan penunjang. Pada tanggal 10 Februari 2021, pasien datang kembali untuk konsultasi ke dokter. Maka episode pelayanan pasien E adalah 1 episode, yaitu tanggal 10 Februari 2021 yang terdiri dari pemeriksaan penunjang dan konsultasi dokter. Ini contoh selanjutnya ya.
Pasien F datang ke dokter A tanggal 2 Januari 2021. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2021, pasien datang kembali ke FKRTL yang sama untuk konsultasi ke dokter B. Maka episode pasien F adalah 2 episode. Nah, ini tanggal 2 Januarinya ke dokter A itu 1 episode. Tanggal 3 Januarinya ke dokter B itu menjadi 1 episode. Dalam hal pelayanan berupa prosedur atau terapi yang berkelanjutan di pelayanan rawat jalan seperti radioterapi, kemoterapi, rehabilitasi medik, rehabilitasi psikososial, transfusi darah, dan pelayanan gigi, episode yang berlaku adalah per 1 kali kunjungan. Pasien yang datang ke FKRTL mendapatkan pelayanan rawat jalan pada 1 atau lebih klinis spesialis pada hari yang sama, terdiri dari 1 atau lebih diagnosis, di mana diagnosis satu dengan yang lain saling berhubungan atau tidak berhubungan dihitung sebagai 1 episode. Pada rangkaian pertemuan konsultasi medis dalam rangka persiapan operasi, maka dihitung sebagai 1 episode dengan dibuktikan surat konsultasi dokter untuk persiapan operasi. Kalau ini kasus IGD. Kenapa kasus IGD kita sampaikan di sini? Karena di IGD termasuk dalam 1 episode rawat jalan. Pelayanan IGD yang kurang dari 6 jam dan atau belum mendapatkan pelayanan rawat inap termasuk dalam 1 episode rawat jalan. Pasien datang kembali ke rumah sakit dalam keadaan darurat pada hari pelayanan yang sama, maka keadaan darurat tersebut dianggap sebagai episode baru walaupun dengan diagnosis yang sama. Selanjutnya, pasien yang datang ke IGD dan pada hari yang sama datang kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan rawat jalan, maka tidak dihitung sebagai episode baru. Untuk pasien mendapatkan pelayanan rawat inap kurang dari 6 jam yang selanjutnya dirujuk, maka ditetapkan sebagai episode rawat jalan dengan diagnosis yang ditegakkan pada akhir episode. Tidak ada yang sulit kan teman-teman jika kita mau berusaha, fokuslah menjadi produktif, bukan sekedar sibuk saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.